Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini aku memakai Balearic Jungler Balearic Roam ya. Jadi untuk cara mainnya yaitu kalian bantu ngebuff dulu, setelah itu bantu clear minion mid, setelah itu rotasi ke bawah atau ke atas. Ini terserah kalian cuy, sesuaikan sama kondisi tim kalian. Oke, jadi untuk konten hari ini yaitu seperti di thumbnail, yaitu kesimpulan item mendang mending cuy. Bentar, ini sekarat cuy, alah flicker. Oke, jadi maginya sudah flicker. Terus aku lanjutkan tentang roamnya cuy. Bentar. Nah ini ngapain saber? Nah menghilang juga kau. Oke, dan dapat sabernya cuy, tapi Sasilionnya menghilang. Oke, jadi untuk ROM-nya sendiri, kalau di menit awal kalian belinya ROM-nya itu yang incorrect ya, yaitu yang ROM merah. Setelah itu kalau sudah menit 12 kalian bisa ganti ke ROM konsel kalau gamenya itu sampai 12 menit cuy. Terus aku lanjutkan tentang konten ini, yaitu item mendang mending, yaitu itemnya antara dominan es dan glowing one. Jadi untuk item ini ada beberapa kondisi itu bagus banget menggunakan glowing one, tapi ada beberapa kondisi kalian nggak boleh memakai item glowing one, atau itu lebih bagus memakai item dominan es saja ketimbang glowing one cuy. Oke, aku lanjutkan. Nah ini dapat grangernya dapat cuy. Terus aku lanjutkan ini dari pasifnya dari kedua item ini dulu ya, biar kita nggak salah paham. Aku lanjutkan dari pasifnya si item dominan es cuy, biar kita bisa ngulik lah isi dari dominan es ini. Jadi untuk item dominan es itu begini cuy. Dominan es dengan harga 2010 memiliki atribut yaitu 500 mana plus 55 physical defense plus 5% movement speed cuy. Terus memiliki pasif unik yaitu Arctic Cold, yaitu menerima damage akan mengurangi attack speed penyerang menjadi 80% dari jumlah normal selama 1 detik cuy. Terus pasif unik kedua yaitu Life Band, menerima damage akan mengurangi efek shield dan pemulihan HP penyerang menjadi 50% dari jumlah normal selama 1 detik cuy. Jadi bisa disimpulkan di sini yaitu kita bantu dulu untuk ngekill Uranusnya cuy. Oke. Terus aku lanjutkan. Jadi bisa disimpulkan di sini untuk dominan es ini kan untuk pengurangan efek shield, yaitu akan aktif kalau dia itu diserang. Ingat ada kata-kata diserang cuy, bukan menyerang. Jadi bisa disimpulkan kalau dominan es ini bagus banget kalau ngelawan musuhnya itu yang mengandalkan serangan dengan cepat. Contohnya kayak hero-hero yang mengandalkan attack speed plus mengandalkan DPS. Ya, sama kan attack speed dan DPS. Oke, terus di sini ini juga ada pengurangan attack speednya cuy. Jadi bisa disimpulkan untuk dominan es ini bagus banget kalau musuhnya itu yaitu MM-nya itu tipe physical terus bersifat attack speed, bukan kayak Leslie ya. Contohnya kayak Mia, terus siapa lagi attack speed, Layla, Melissa kayak gitu cuy. Terus untuk ESP itu biasanya kayak Zilong, Argus, terus siapa attack speed lagi, Badang, kayak gitu-gitu cuy. Pokoknya yang attack speed ini bagus banget. Dan di sini ini ada tulisan diserang, jadi ini terpaut range ya. Jadi walaupun musuhnya itu jauh, untuk pasifnya dominan es itu akan tetap aktif. Terus aku lanjutkan tentang pembahasan tentang glowing one. Dan untuk kesimpulan ini kira-kira bagus yang mana, ntar ya. Ini aku bahas dulu dari segi glowing one nya dulu cuy. Oke, aku lanjutkan dari glowing one. Jadi untuk glowing one sendiri itu memiliki pasif dan atribut kayak gini. Aku mulai dari harganya. Untuk harganya yaitu 2150, lebih mahal dari dominan es tadi yaitu terpaut 100 cuy. Terus untuk atribut itu ada penambahan 75 magic power. Terus untuk HP itu ada penambahan 400 HP. Terus untuk movement speed itu ada tambahan 5% movement speed cuy. Terus aku lanjutkan
ke pasif unik, yaitu pasif unik yang pertama itu namanya Scorch, yaitu memberikan magic damage akan membakar target selama 3 detik serta memberikan magic damage tambahan setara dengan 1% max HP target setiap detik. Terus untuk pasif unik kedua yaitu Life Band, yaitu memberikan damage ke target akan mengurangi efek seal dan pemulihan HP sebesar 50% cuy. Jadi di sini untuk pasif unik Life Band yang pengurangan regen dan seal itu adalah kalau kita memberikan damage. Jadi untuk dominan itu kalau diserang, terus untuk glowing one ini kalau memberikan damage. Jadi beda ya untuk dominan dan glowing one ini. Terus aku lanjutkan kesimpulan untuk glowing one ini cuy. Jadi untuk kesimpulan glowing one ini bagus banget kalau musuhnya itu tidak mengandalkan attack speed cuy. Jadi kalau musuhnya itu tidak menggunakan attack speed, ini lebih bagus ke glowing one karena di glowing one itu tidak ada pengurangan attack speednya cuy. Beda sama dominan S. Jadi dominan S itu ada pengurangan attack speednya, tapi kelebihan untuk glowing one itu ada penambahan HP-nya cuy. Jadi ini sinkron sama pasifnya si Balerik yang akan memberikan tambahan 30% HP kalau kita membeli item yang ada penambahan HP-nya cuy. Terus aku lanjutkan kesimpulan kedua. Jadi untuk kesimpulan kedua ini tergantung range musuh. Bentar, ini kita selamatkan Cecilion dulu dan menghilang sabernya. Jadi kalau range-nya musuh itu jaraknya itu jauh, kalian mending memakai dominan S. Kenapa bang? Jadi di dominan S itu kalau kita diserangkan itu bisa ngurangin efek seal ataupun pemulihan mereka. Jadi kita nggak perlu memikirkan untuk ngasih damage-nya, asalkan kita bisa nebit terus musuhnya itu nyerang kita, itu akan mengurangin efek seal ataupun regen mereka. Terus untuk glowing one itu bagus banget digunakan kalau musuhnya itu jaraknya dekat. Contohnya kayak ESP nya itu kayak gini, kayak Uranus, kayak siapa lagi, pokoknya yang dekat-dekat cuy. Terus kalau kalau MM nya itu kayak Leslie, terus kayak Nathan, terus Kimi, itu kan jaraknya nggak terlalu jauh kan, jadi itu bagus banget menggunakan glowing one cuy. Bentar-bentar dan menghilang. Oke. Oke, dan ini aku sudah hidup lagi ya, dan aku teruskan tadi yaitu tentang glowing one. Terus kalian pasti bertanya, kenapa bang kok Leslie itu bisa di counter menggunakan glowing one ketimbang dominan S? Jadi gini cuy, jadi damage nya si Leslie itu adalah true damage. Bentar, ini kita bantu dulu. Oke, ayo sesi Aldous sini. Oke lah ini ada saber dan menghilang. Mantap dos. Tapi ya dibantulah kunyuk, jangan ditinggal, ini malah kembali semua, aku menghilang lah ini, ya kan? Oke, dan ini aku sudah kembali hidup lagi cuy. Oke, jadi kesimpulannya kayak gitu ya. Jadi kalian memakai dominan S kalau musuhnya itu ada yang bertipe attack speed. Terus yang kedua yaitu serangannya ataupun jarak serangan musuhnya itu jarak jauh semua, intinya susah kalian jangkau cuy. Terus untuk glowing one ini bagus banget kalau musuhnya itu jarak serangannya itu dekat, biar bisa ngaktifin dari segi pasifnya glowing one yang efek bakar dan pengurangan anti regen cuy. Terus yang kedua kalau musuhnya itu tidak mengandalkan attack speed. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang glowing one ataupun dominan S itu bagusan yang mana. Ini sesuai dengan kondisi tim kalian cuy, kondisi tim musuh cuy. Terus aku lanjutkan tentang thumbnailku yang ada kill. Jadi itu adalah killnya timku ya, bukan killnya si Balerik. Dan nggak mungkin untuk Balerik itu ngekill banyak cuy, soalnya dia tank, dan tank ya gitulah, kalian juga tahu. Bentar, ini ada Leslie, apakah menghilang dan nggak ada yang cover cuy. Halah. Oke, dan bisa menghilang cuy. Oke, terus aku lanjutkan ke build dan emblemnya. Jadi untuk build dan emblemnya ini aku singkat saja. Jadi untuk emblemnya sendiri, bentar, ini kita bantu.
dan lari ke sana cuy untuk sabernya. Jadi untuk emblemnya sendiri ini menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Oke, jadi untuk emblemnya tetap menggunakan emblem tank biar kuat dan perkasa cuy, karena ada penambahan HP plus penambahan hybrid defense. Terus untuk talent pertama itu menggunakan vitality karena ini sinkron sama pasifnya si Balerik cuy. Terus untuk talent kedua menggunakan tenacity. Terus untuk talent ketiga yaitu ini apa ya namanya, lupa aku, pokoknya setiap kali basic attack akan memberikan tambahan damage cuy. Jadi kayak gini untuk emblemnya. Terus aku lanjutkan ke build-nya cuy. Jadi untuk build-nya sendiri ini menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Oke, aku mulai dari sepatu dulu cuy. Jadi untuk sepatunya ini menggunakan warrior boot. Terus untuk ROM-nya, jadi untuk ROM-nya sendiri ini menggunakan ROM incorrect ataupun ROM yang warna merah. Fungsinya apabila kita memberikan damage, untuk damage tim kita itu akan lebih sakit cuy. Bentar, ini aku recall dulu. Terus kalau sudah menit ke-12 yaitu kalian bisa ganti untuk ROM-nya, ROM incorrect menjadi ROM cancel cuy. Terus untuk item selanjutnya kalian beli dulu untuk Elegan Gem, yaitu pecahan dari COD. Setelah Elegan Gem kalian jadi, kalian lanjut ke Corset Helmet. Jadi untuk fungsi Corset Helmet karena ini ada penambahan darah plus ada magic defense. Jadi untuk physical defense itu diperoleh dari sepatu. Terus untuk magic defense nya itu dari Corset Helmet cuy. Setelah itu kalian baru ke COD, karena di COD itu bisa mengkali lipatkan untuk hybrid defense kalian. Terus untuk item selanjutnya kalian bisa menggunakan glowing wand, yaitu kayak gini karena musuhnya itu jarak dekat cuy. Intinya kalau musuhnya itu jarak dekat kalian bisa menggunakan glowing wand. Tapi kalau musuhnya itu jarak jauh kayak Leslie, kayak Mia, Layla, kalian bisa menggunakan dominan S. Intinya dominan S itu untuk ngecounter hero MM yang bersifat hero yang bersifat attack speed plus jaraknya jauh cuy. Terus untuk item selanjutnya kalian bisa menggunakan Radiant Armor kalau maginya itu DPS, contohnya kayak Jax, terus Changi, Lilia, Eve, Yusin, dan yang lain-lainnya. Tapi kalian bisa menggunakan Athena Shield kalau musuhnya itu maginya ngebres, contohnya kayak Kagura, Kagdita, terus siapa lagi ya, Vexana. Kalian bisa menggunakan Athena Shield cuy. Terus untuk item terakhir ini terserah kalian, dan di sini aku menggunakan Twilight Armor karena musuhnya itu Leslie cuy. Oke, jadi kayak gitu untuk build-nya. Terus aku lanjutkan ke spell. Jadi untuk spell ini aku salah cuy. Seharusnya aku menggunakan Revitalize, tapi ini enggak aku ganti ya, maaf lah. Seharusnya aku menggunakan Revitalize cuy. Dan untuk Fengian ini bagus banget kalau ESP-nya itu bisa nebe juga. Jadi kayak gitu ya untuk penjelasan tentang konten ini cuy. Dan ini kayaknya bisa end sih. Oke, dan ini kayaknya end cuy. Jadi kayak gini aja ya untuk penjelasan tentang konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.